Yang kedua adalah salah investasi. Kenapa orang bisa berinvestasi salah? Karena 1 Timotius 6 ayat 9 tidak pernah dibaca atau tidak pernah dilakukan ya. Saya tuliskan, saya kutip ayat ini kenapa? Karena begini, mereka yang ingin kaya, kenapa sih orang berinvestasi? Pengennya kan cuan dan cuan dan cuan, ya kan? Nah, yang ingin cepat kaya bahkan, atau itu lebih gawat lagi ya, yang ingin kaya saja, itu aja terjatuh ke dalam pencobaan, bayangin. Jadi seringkali kita berdoa, jauhkan kami dari pencobaan, doa Bapa kami, tapi kita mendekati pencobaan gara-gara ingin kaya. Kita sendiri yang bermain-main sama pencobaan ya, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10-nya, ini mungkin lebih populer ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, bukan uangnya, tapi cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri tadi dengan pencobaan tadi kan menyiksa diri ya dengan berbagai duka. Saya mau cerita tentang yang namanya persentase. Uang itu dalam ukuran waktu, uang yang sama bisa berkembang dengan dahsyat. Contoh 1 juta rupiah. Inflasi Indonesia itu 8% per tahun rata-rata. Ya, tahun ini sekitar 3%. Tapi secara long term sejak 99 sampai hari ini 2020, jadi cukup panjang ya, rentangnya 22 tahun, itu rata-rata 8%. Nah, sebenarnya seorang berinvestasi itu tujuannya mengalahkan inflasi ini, harga barang yang naik terus. Berarti kalau saya untung di atas 8% setahun, bukan sebulan ya, saya sudah cukup. Nah, kata cukup ini yang kadang-kadang kita lupa, sehingga saya kalau mengejar terlalu tinggi, nah akhirnya saya masuk ke kategori 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, karena saya ingin kaya tadi. Nah, akhirnya orang terjebak yang namanya hutang kartu kredit yang bunganya 27%. Saya kasih contoh, 1 juta ketika kita investasi dengan 12%, hasil 40 tahun yang akan datang itu 83 juta. Itu udah menang terhadap inflasi harga barang yang naik menjadi 20 juta. Cukup kan? Anda bisa beli barangnya. Tapi kadang-kadang kita berharap, saya nggak punya uang, kan investasi harus dari uang lebih ceritanya. Saya nggak ada uang lebih nih. Waduh, gimana ya? Nah, ada penawaran, kayaknya saya punya kartu kredit atau saya bisa punya kesempatan untuk pinjam. Kalau saya gandakan uang saya, misalnya ada penawaran, ini bisa untung 10% 1 bulan. Tadi saya cerita matematikanya, hutang kartu kredit itu 2,25% sebulan. Matematikanya 10 dikurangi 2,25, sisanya 7,75 adalah untung saya. Itulah jebakan Batman yang bikin Anda terperosok di lubang yang kedua ya, karena investasi tidak pernah bersifat matematis ya, pasti tergantung pasar, tergantung situasi, apalagi kalau sudah ilegal ya, tergantung nyawa kita, tergantung orangnya sekarang ya, tergantung penipunya. Nah, ini berbahaya sekali kalau pakai uang dari hutang. Ini penyebab kedua. Bagaimana kalau utangnya bukan tadi Pak, bukan investasi bodong, MLM yang bodong ya, saya utangnya untuk bisnis, bukan untuk beli barang yang aneh-aneh. Nah, ini ada cerita menarik yang sempat ngetop minggu kemarin ya, ceritanya seorang YouTuber yang sangat kaya gara-gara penghasilannya itu boleh disebut miliar ya. Ternyata dia sharing terbuka sekali. Nah, ceritanya beliau pernah cerita, gua pernah loh bisnis itu gagal juga. Ya, sampai kelilit utang. Nah, statementnya menarik. 2,5 M katanya, gue ada duit dari mana? Gue cuma bisa bengong, terus tiba-tiba nggak ada yang bantu loh, sifatnya gila, gimana ini ya? Nah, waktu itu panik. Jadi, kalau hari ini ya income-nya jauh lebih tinggi dan pasti udah bisa bayar ya. Sebulan aja bisa mungkin 2,5 M bisa bayar mungkin ya. Tapi ketika kita memulai bisnis terus pakai utang, ketika ada krisis seperti ini pasti panik. Mungkin perkataan yang sama yang seperti teksnya Pak Baim tuliskan di sini ya. Gue dari mana bayar utang? Nah, dulu kita berpikir matematis. Oh, saya pakai kartu 2,25%, saya gesek tunai. Nah, ini penyebab kartu berbunga kan macam-macam. Ditagih, terlambat bayar, nggak bayar penuh, penarikan tunai, gesek tunai. Nah, gesek tunainya 2,5% atau 2%. Saya beli barang, cuannya 10%. Lagi-lagi matematika siapa begitu ya. Jadi kalau kita salah bertindak, nah akibatnya kita akan kejeblos. Nah, waktu kita udah kejeblos, baru kita hari ini panik. Memulai bisnis dilarang dari utang. Kenapa? Nah, saya tunjukkan nih, salah satu ciri pebisnis itu nggak pernah bisa mengukur ini bisnis bagus, jelek, cuan enggak. Nah, ini kita kadang-kadang lupa begitu ya. Dan lebih gawat lagi, pebisnis seringkali
dia nggak pernah pisahkan uang bisnis sama uang keluarga. Wah, ini lebih parah lagi. Kalau terjadi sesuatu dengan bisnisnya, nah ini berarti kan ada kesalahan. Istilah saya kapal bisnisnya itu ada lubang bocor ceritanya ya. Untuk ngecek bocor atau tidak, nah ini sebenarnya gampang. Ya, saya kasih tes. Kalau omsetnya, ini gampang nih, boleh dijawab, semua bisnis ini boleh jawab ya. Omset kita itu turun, sementara jumlah utangnya naik, berarti kapal Anda, kapal bisnis Anda bocor, saya jamin. Saya ulangi ya. Kalau omsetnya turun, misalnya dulu jualan 100 juta, sekarang tinggal 50 juta. Tapi utang gue dulu 100 juta, sekarang jadi 200 juta. Nah, itu bocor. Yang benar gimana? Boleh nggak sih berutang? Boleh buat bisnis ya. Tapi omsetnya harus naik. Utang 100 juta, kemudian omsetnya 100 juta. Utangnya naik 150 juta, omsetnya 200. Welcome. Ya, Bang seneng juga kan. Anda ditambahin barangkali. Utang lagi. Begitu. Dulu saya juga, wah Bapak ini berkembang ekspansi, kita dukung Pak. Begitu. Ya. Tapi yang sering terjadi, kita ini nggak sadar. Nah, nggak sadar kalau kapal kita ini ada lubang yang bocor. Terus apa yang kita lakukan? Sibuk cari ember, ya buang air lautnya, keluar dari kapal. Kita kerja bakti buat bank, dan makin lama lubangnya makin gede, karena kita tidak fokus menambal kebocoran di kapal kita. Kita fokusnya buang air dari kapal kita. Yang terjadi lubangnya makin korosi, makin besar. Satu hari kapal Anda tenggelam. Lebih celaka kalau keluarga tinggalnya di atas kapal. Apa yang terjadi? Nah, ini sering terjadi. Rumah tangga kita uangnya di cover dari bisnis, tercampur baur, tidak dipisah, tidak ada financial distancing, istilah saya ya. Ketika Anda terdampak dengan bisnisnya di saat pandemik begini, kapalnya nyaris karam, keluarga Anda pasti karam, berantakan. Makanya saya sekali lagi saya heran-heran kenapa ya setelah pandemi berlalu di Wuhan banyak perceraian. Jangan-jangan keluarga banyak yang istri-istri yang komplain. Bapaknya tanggung jawab ke keluarganya nggak ada, tiap hari buka cek dan cok. Akhirnya selesai, udah boleh keluar rumah. Kabur dulu istrinya keluar dari rumah, ke rumah orang tuanya nggak pulang. Nah, itu barangkali ya ketemu di rumah berantem terus, karena uang keluarga dan uang bisnis tercampur. Padahal bisnis adalah salah satu investasi, dan itu bisa beresiko. Nah, kalau sampai rumah tangga Anda tidak ambil gaji, tidak keluarkan diatur sendiri, bisnisnya karam, pasti keluarga kita ikut tenggelam. Ini berbahaya sekali, Bapak Ibu ya. Oke, kalau ada yang di sini, ya nggak usah angkat tangan, ya tolong diperbaiki. Nanti kita fokus perbaiki lubang kita, ya jangan sampai kita salah fokus, gagal fokus.